Perkenalkan, nama saya Sri Hartati. Nama saya Widya Tri Julianti dari kelompok 6. Nama saya Sri Kartoyo. Kami akan memberikan presentasi tentang teknik aplikasi multimedia. Sejarah digitalisasi. Digitalisasi multimedia dimulai pada tahun 1983 sampai 1986 dengan munculnya Viewtron. Knight Rider membuat sebuah proyek yang memberikan berita kepada halayak sebelum dicetak. Namun sayangnya setelah 6 tahun penelitian, 3 tahun beroperasi, tidak memberikan profit karena Viewtron harus mempunyai additional alat seperti terminal dan keyboard yang khusus. Pada tahun 1988, World Wide Web mulai berkembang, sehingga banyak halaman berita yang menggunakan World Wide Web ini seperti CNN, The Chicago Tribune, News Observer, dan di Inggris, The Daily Telegraph akhirnya mengadopsi tren ini. Sehingga pada bulan November tahun 1994, muncullah Electronic Telegraph yang membuat Electronic Telegraph merupakan jaring berita yang pertama di Eropa. Spesifikasi topik pun sudah mulai lebih berkembang dikarenakan muncul yang namanya agregasi berita. Agregasi berita adalah sebuah tren saat sebuah laman dan perangkat mengumpulkan berbagai konten yang memiliki topik yang sama namun berasal dari banyak sumber. Dan ini juga mempunyai banyak sekali format, baik teks, video, ataupun foto. Satu laman yang menyediakan agregasi berita adalah Drudge Report. Pada saat itu mereka membahas tentang Monica Lewinsky. Sekarang di Indonesia, siapa sih pionirnya? Di tahun 1995, Republika dan Kompas mulai menggunakan platform digital. Koran daring ini dimulai karena meningkatnya jumlah orang yang menggunakan internet selain dengan kendala geografi. Namun, konten yang ada di online dan media cetak, baik Republika ataupun Kompas, mempunyai berita yang sama. Tempo juga tahun 1996 turut meramaikan daring sesudah media cetaknya tahun 94 dibredel sama pemerintah. Yang membedakan Tempo Interaktif dengan Kompas dan Republika adalah konten isinya. Tempo Interaktif kebanyakan hanya memberikan berita bersama dengan narasumber atau hasil wawancara saja. Perubahan besar terjadi ketika Detik.com muncul di tahun 1998. Detik.com muncul dengan memfokuskan pada apa, siapa, dan di mana. Dikarenakan kondisi kita pada saat itu sedang bergejolak, maka hal ini menjadi sangat penting untuk kemudian diketahui. Sehingga Detik.com lebih banyak memberikan informasi apa yang sedang terjadi, di mana, dan siapa. Kini, di Indonesia terdapat 43.300 halaman berita termasuk agregasi berita. Namun sayangnya hanya 5%, yaitu 234 halaman yang terverifikasi oleh pemerintah. Sisanya tidak bisa dilakukan verifikasi karena tayangannya cenderung tidak menentu. Demikian juga mereka tidak melakukan kode etik jurnalistik yang tepat dalam menayangkan setiap berita pada halaman beritanya mereka. Sebenarnya multimedia berasal dari dunia teater, yang mana dunia teater disebut sebagai multimedia dikarenakan menampilkan berbagai macam media seperti lukisan, instalasi, penari latar, dan musik. Multimedia tidak terlepas dari berbagai macam penemuan perangkat, seperti yang dilakukan Gutenberg dan Caxton pada abad 15 yang memperkenalkan media cetak, dan juga pada abad 19 yang mana menjadi momen penting bagi perkembangan komunikasi. Brady mengejutkan publik dengan pameran fotografinya di sekitar tahun 1862, dilanjutkan oleh penemuan telegraf oleh Samuel Morse dan juga penemuan telepon dari Alexander Graham Bell, dan juga cikal awal mula ide dari sebuah televisi yang diciptakan oleh John Legge, Bird, dan Lumiere bersaudara.
Sejarah revolusi televisi di Indonesia pada tahun 1940-an telah mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih pesat, sehingga hal tersebut turut mempengaruhi perubahan multimedia ke arah yang lebih baik pula atau ke arah yang lebih serius. Terutama pada tahun atau pada era tahun 1960-an, yang mana pada saat tersebut komputer dan jaringan sudah mulai diciptakan dan sudah mulai lumrah digunakan. Hal tersebut memungkinkan setiap orang dapat menggunakan berbagai macam media ke dalam satu perangkat. Sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap kemajuan internet, yang mana pada saat sekarang belum ditemukan pengganti internet yang lebih mutakhir, dan internet tetap menjadi raksasa di dalam media informasi. Macam-macam software dari multimedia juga turut mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik dan fungsi yang lebih baik. Salah satu yang kita ketahui dari softwarenya adalah media player. Media player adalah salah satu perangkat lunak yang dapat mengubah informasi menjadi satu audio ataupun video. Yang kita ketahui salah satunya adalah WMP atau Windows Media Player, XMSS, dan lain-lain. Dan juga yang kedua ada image editor, satu perangkat lunak yang memiliki fungsi untuk mengolah gambar. Image editor, perangkat lunak ini memiliki fungsi untuk menggambar dan mengedit image atau foto. Saat ini sudah banyak sekali software image editor yang bermunculan. Terdapat dua jenis image yang dihasilkan oleh sebuah image editor, yaitu bitmap image dan vector image. Beberapa contoh software image antara lain adalah Adobe Photoshop, yaitu software yang merupakan pengolah gambar dan foto yang cukup populer saat ini. Dibekali dengan berbagai macam fitur yang lengkap sehingga membuatnya sebagai salah satu software multimedia terbaik. Software ini dibekali dengan basis bitmap yang merupakan kumpulan titik-titik dengan kecepatan tertentu yang dikenal dengan nama pixel. Photoshop sering digunakan fotografer dan beberapa perusahaan untuk mengedit hasil gambar dan foto dengan berbagai macam tambahan efek di dalamnya. Saat ini ada beberapa versi Photoshop yang beredar di kalangan pengguna, antara lain Photoshop CS, Photoshop CS2 versi 9, Adobe Photoshop CS3 versi 10, Adobe Photoshop CS4 versi 11, Adobe Photoshop CSS versi 12 versi terbaru. Yang kedua, CorelDRAW. Salah satu software multimedia ini tergolong populer dan seringkali digunakan. CorelDRAW diluncurkan oleh Corel Corporation yang merupakan program dengan basis vektor. Salah satu ciri khas dari program berbasis vektor adalah objek yang dihasilkan dari program tersebut akan relatif sama meskipun mengalami pembesaran hingga beberapa kali. CorelDRAW juga sangat unggul sebagai software yang dapat mengolah gambar yang akan dijadikan logo, simbol, dan masih banyak lainnya. GMap. Software ini merupakan salah satu produk yang diluncurkan oleh CNO, General Public License. Software ini dapat dioperasikan di beberapa sistem operasi baik sistem Linux maupun Windows. Fitur-fitur yang dimiliki dalam aplikasi ini antara lain adalah format image, penambil gambar, penyunting foto otomatis, area kerja yang dapat Anda warnai, dan masih banyak lainnya. Anda juga dapat membuka format file Photoshop ke dalam GIMP. Selain ketiga software di atas, juga terdapat beberapa software image editor lainnya seperti Microsoft Paint, Photo, Shop. Audio atau video editor. Jenis perangkat lunak ini dapat digunakan untuk mengedit dan membuat media dalam bentuk video dan audio. Proses pengeditan video dan audio biasanya berupa konversi format, manipulasi kualitas, dan masih banyak lainnya. Berikut ini beberapa software editing video dan audio saat ini. 1. Adobe Premiere Pro.
Software multimedia ini dapat mengedit video dengan format dan kualitas yang tinggi, bersifat komersial dan diproduksi langsung oleh Adobe System. 2. Windows Movie Maker. Software yang satu ini merupakan aplikasi yang sudah disematkan pada sistem operasi Windows. Movie Maker dapat membuat sebuah proyek video dengan mudah. Selain itu, Anda juga dapat menambahkan efek transisi gambar, mengatur durasi video, dan lain-lain. Berikutnya adalah Audacity. Audacity merupakan software yang khusus untuk menangani masalah audio. Software ini memiliki kegunaan untuk mengolah, memotong, memperbanyak, dan menyatukan berbagai jenis file audio. Selain itu, software ini juga dapat digunakan untuk merekam suara, memberi efek suara, dan masih banyak kegunaan lainnya. Audacity sangat dikenal karena keunggulan yang kecil dan dapat serta untuk menggunakan software ini tidak perlu menggunakan spesifikasi yang khusus. Software pengolah suara ini juga dibekali dengan berbagai macam fitur, sehingga membuat banyak pengguna tertarik untuk menggunakannya. Tidak salah jika Audacity muncul sebagai aplikasi audio terbaik. Software multimedia keempat yaitu Graphic atau Image Viewer. Perangkat lunak ini digunakan untuk melihat gambar secara terorganisasi dalam sebuah direktori. Saat ini sudah banyak format image yang dapat didukung oleh aplikasi Image Viewer seperti BMP, JPEG, JPG, GIF, PNG, ICO, dan lain-lain. Berikut beberapa aplikasi Image Viewer yang ada saat ini. 1. ICDC, 2. XNView, 3. Irfan View, 4. Microsoft Picture Manager, 5. Microsoft Picture and Effects Viewer. Software multimedia kelima yaitu animasi. Jenis software yang satu ini memang dikhususkan untuk membuat dan mengedit dalam bentuk animasi. Animasi merupakan gambar bergerak ataupun video yang digabungkan dengan konten gambar yang fiktif. Beberapa contoh software yang khusus tentang animasi antara lain adalah 1. Macromedia Flash, 2. Houdini Animation Software, 3. Power Animator. Software multimedia keenam yaitu Graphic 3D. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat dan mengedit informasi dalam bentuk gambar 3D. 3 dimensi merupakan representasi gambar dalam bentuk geometri 3 dimensi. Contoh perangkat lunak Graphic 3D antara lain adalah 3D Facet. Software ini diperuntukkan bagi Anda yang ingin membuat 3D. Salah satu fitur unggulan dari software ini adalah dapat memungkinkan secara otomatis untuk mengukur jarak yang Anda pilih ketika Anda menambahkan komponen geometris baru. Anda juga dapat menata objek dengan mendorong dan menariknya serta mendrag di area yang Anda inginkan. Selain itu, Anda juga dapat mengubah ukuran, memutar, dan membungkukan ujung-ujung garis pada objek yang Anda buat. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih.